Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat malam. Hari ini Senin 7 Juni ya, 7 Juni 2021 kita kembali lagi bertemu. Satu pekan setelah sepekan kita bertemu kembali di hari Senin kita akan membahas weekly outlook atau kita sebut di sini adalah morning briefing ya. Nah, kita akan bahas market review dan outlook selama satu pekan ke depan, dan minggu lalu ya pasar sempat dikejutkan oleh pernyataan anggota The Fed ya, yang menyampaikan perlu pengurangan QE atau quantitative easing atau salah satunya tapering ya. Hal ini masih akan terus dicermati pasar. Oke. Jadi secara kesimpulan market fundamentalnya ini masih membahas atau masih dinamikanya sekitar pengetatan moneter dan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Ya, walaupun di minggu lalu ya itu di hari Kamis tepatnya, The Fed yang menyampaikan perlu pengurangan QE atau quantitative easing atau akan diadakan tapering. Tetapi kita lihat lagi ada kenaikan inflasi yang mungkin dari pejabat The Fed ada yang bilang, dan mungkin pasar market pun juga melihat masih terlalu dini dan itu bersifat sementara. Oke. QE itu adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu untuk pemulihan ekonomi. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, quantitative easing ini adalah salah satu tindakan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Sama seperti misalkan sebagai ilustrasi, jika kita pasien di rumah sakit, otomatis untuk pemulihan tubuh kita itu memerlukan infus. Nah, itu stimulus ya. Infus itu adalah stimulus untuk kita sebagai pasien. Nah, stimulus itu adalah infus untuk pemulihan ekonomi negara. Tetapi jika kita sudah ada perkembangan membaik dari kondisi kesehatan kita, maka infusnya itu akan dikurangi perlahan-lahan. Nah, itu adalah salah satu yang namanya tapering. Ya. Penyetopan untuk cetak uang ya, atau bertahap secara bertahap atau secara langsung dilakukan oleh bank sentral. Nah, begitu ekonomi sudah mulai membaik, maka tindakan bank sentral akan melakukan tindakan tapering di saat inflasi dari suatu negara tersebut sesuai dengan target. Inflasi negara maju itu kurang lebih di atas 2% ya. Nah, jika sudah di atas 2%, otomatis akan mungkin tindakan tapering akan dilakukan dan suku bunga akan coba diperlahan dinaikkan. Nah, itulah skenario drama politik terhadap ekonomi Amerika Serikat. Nah, apakah mengenai inflasi sudah mencapai target? Nanti kita lihat pada kalender ekonomi ya. Karena minggu ini ada data pengumuman inflasi Amerika di hari Rabu ya, Rabu atau Kamis nanti kita lihat ya. Oke, minggu lalu pun juga data NFP atau non-farm payroll meleset di bawah ekspektasi. Walaupun ada pertumbuhan, ya kemarin tuh ada pertumbuhan tenaga kerja atau pertumbuhan dari lowongan pekerjaan di Amerika hanya di bawah ekspektasi market, dan market mungkin melihat jauh dari kata inflasi atau jauh dari untuk pengetatan moneter. Ya, dikarenakan apa? Ketenaga kerjaannya masih di bawah ekspektasi dari pemulihan ekonomi. Ya. Sebagai akibatnya, dolar Amerika Serikat berbalik turun. Investor akan terus memonitor perkembangannya. Oke, jadi untuk tenaga kerjaan Amerika Serikat ini, walaupun ada pertumbuhan dan ada penambahan lowongan pekerjaan di Amerika Serikat, tetapi di bawah ekspektasi market. Dan walaupun upah per jamnya itu menaik dan tingkat penganggurannya menurun, hanya tetapi penambahan dari tingkat tenaga kerjanya tersebut masih di bawah ekspektasi. Karena kita akan compare nanti dari tingkat pengangguran bulan Mei kemarin dengan tingkat pengangguran sebelum
pandemi. Nanti kita akan compare ya, bahwa kita bisa menyimpulkan fundamental Amerika ini bagus atau buruk untuk 1 tahun ke belakang. Oke, lalu poin ketiga, para menteri keuangan G7 mencapai kesepakatan bersejarah pada hari Sabtu ya untuk mereformasi sistem pajak global menjelang KTT yang sangat dinanti oleh para pemimpin G7 ya, tanggal 11, tanggal 13 Juni mendatang ya. Jadi 1 pekan ke depan, di akhir pekan itu nanti ada KTT ya yang dihadiri oleh G7 juga ya untuk membahas tentang reformasi sistem pajak global ya. Dan itu juga mempengaruhi terhadap harga saham loh. Bisa saja saham itu akan ada koreksi. Oke, minggu ini juga akan dibayangi oleh berita dari pertemuan kebijakan moneter di zona Eropa ya, atau ECB press conference pada hari Kamis 10 Juli 2021. Oke. Berarti ada kaitannya dengan suku bunga di Eropa, Bank Sentral Eropa ya. Jika memang ada ekspektasi untuk kenaikan suku bunga atau hawkish, maka mata uang tersebut akan menguat, dan sebaliknya jika tidak ada kaitannya untuk peningkatan suku bunga dalam waktu dekat atau bisa disebut adalah dovish, maka euro akan melemah. Dan di hari Rabu juga ada BOC rate statement atau kebijakan moneter terkait suku bunga oleh Bank Sentral Kanada ya, Bank of Canada di hari Rabu 9 Juni 2021. Oke, kita lihat kalender ekonomi. Hari ini tidak ada berita high impact terhadap Amerika dan Eropa. Dan seperti biasa, market kalau setelah NFP itu agak cenderung slow ya, agak cenderung kalem, dan mungkin tenaganya sudah dibawa oleh data NFP kemarin ya. Nah, berarti kita lihat 1 pekan ini apakah ada pergerakan yang signifikan. Oke, hari Senin dan Selasa tidak ada. Lalu hari Rabu itu ada mulai dari Bank of Canada ya, mengenai pengumuman suku bunga. Dan bulan lalu Bank of Canada sudah menyampaikan bahwa ada rencana kenaikan suku bunga pada pertengahan tahun 2022, dan itu direspon positif oleh pasar sehingga mata uang dolar Kanada melemah tajam. Di satu sisi harga minyak pun juga melambung, jadi mengakibatkan dolar Kanada tersebut menjadi menguat. Dan apakah hari Rabu ini pengumuman yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral BOC ini akan ada kaitannya dengan meningkatkan nilai tukar Kanada, dolar Kanada atau tidak ya? Kita lihat lagi mata uang juga diintervensi Bank Sentral sekali lagi. Beda halnya dengan Bitcoin ya. Bitcoin itu tidak ada yang intervensi ya. Di mana kalau Bank Sentral ini akan mengintervensi perkembangan dari selisih nilai tukar mata uang. Jika mata uang terlalu kuat, itu pun juga akan mempengaruhi terhadap ekspor. Dan juga kalau kita lihat Bank of Canada ini, angka suku bunganya kemungkinan tidak ada ditambah, tetapi yang harus diperhatikan adalah pidato atau statement yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentralnya tersebut. Lalu di hari Kamis ini ada monetary policy statement ya, terkait terhadap policy statement itu ECB press conference ya akan menyampaikan outlook ekonomi di Eropa yang mungkin disampaikan oleh Christine Lagarde sebagai Gubernur Bank Sentral Eropa. Ya, kelihatannya kalau suku bunganya itu tidak akan berubah, tetapi outlook atau dari forecast projection ya, economic projection dari Eropa ini akan yang ditunggu oleh market atau oleh pasar, dan jika memang ekonomi projection-nya berdampak positif terhadap euro atau daya ekonomi membaik terhadap euro, maka akan membaik terhadap mata uangnya, dan sebaliknya jika memang tidak ada rencana kenaikan suku bunga atau pemulihan ekonomi, maka mata uang tersebut akan melemah. Ya, kembalinya seperti itu. Dan di malam hari, ya,
Di saat data CPI ya 19.30 hari Kamis ini kelihatan banyak hari Kamis ini yang pergerakannya agak besar nih, mulai hari Rabu dan hari Kamis. Ya, kalau saya perhatikan Rabu sudah dimulai dari Bank of Canada ya, dan hari Kamis ini ada ECB jam 18.45 pengumuman suku bunganya mungkin tetap, dan nanti yang sangat ditunggu adalah press conference-nya jam 19.30 bersamaan dengan data inflasi Amerika Serikat. Ya, dan target tahunan inflasi Amerika Serikat. Kita perhatikan core CPI-nya juga. Ya. Jadi kalau bisa dilihat CPI selama 1 tahun ke belakang, ya, atau tingkat inflasi setahun ke belakang ini sebenarnya sebelum pandemi udah lebih baik ya, karena negara maju itu sebenarnya target inflasinya 2%. Dan di sini kita lihat sebelum pandemi bulan Maret 2020 sebelumnya pun juga masih kurang nih. Ya. Dan justru saat pandemi inflasinya mulai meningkat, digenjot nih. Karena inflasi ini atau dana itu dari dana stimulus digelontorkan ke pasar, ya. Tetapi target inflasi belum tercapai 2%, ya. Aktual dari bulan Mei kemarin. Dan kita lihat kalau misalkan inflasi di Amerika pada hari Kamis 10 Juni CPI-nya di bawah dari ekspektasi atau di bawah dari forecast dan previous, maka dolar Amerika akan melemah. Ya, jadi mohon perhatikan ini ada data penting di hari Kamis ya 19.30 terkait terhadap inflasi atau CPI. Jika memang data aktualnya itu di bawah dari forecast ini adalah ekspektasi atau konsensus dari para ekonom. Previous ini adalah data bulan lalu, dan jika di hasil aktualnya yang keluar nanti di bawah forecast dan di bawah previous, maka dolar Amerika akan melemah secara teori, ya. Dan sebaliknya, jika hasilnya di atas forecast atau previous, maka dolar Amerika akan menguat secara teori. Dan sekali lagi, berita-berita ini atau kalender-kalender ini adalah bagian dari fundamental, ya. Nah, kita lihat lagi data kemarin ya. Kalau kita lihat fundamental berarti secara keseluruhan. Hanya kalau melihat data ekonomi ini adalah salah satu sentimental pasar terhadap data ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Oke, kita lihat data minggu lalu. Data minggu lalu yang penting itu adalah NFP. Kita lihat hasil NFP-nya ya. Nah, ini NFP-nya itu di bawah dari ekspektasi. Walaupun bertambahnya pertumbuhan, tetapi di bawah ekspektasi. Tingkat penganggurannya pun juga berkurang ya, berkurang. Tetapi kembali lagi tingkat pengangguran 5% ini apakah sudah mulai stabil? Yuk kita lihat employment rate tahun sebelum pandemi ya. Tahun sebelum pandemi. Pandemi bulan apa? Ayo. Biar nggak ngantuk, ayo. Pandemi bulan apa? Mulai rame. Ayo. Jawab dong. Februari, Pak. Februari. Oke, kita lihat Februari 2020. Nah, sekarang tingkat penganggurannya tersebut ya itu naik lagi nih. 5,8% ya. Di bulan Mei itu terakhir kemarin 5,8% dengan penganggurannya. Walaupun berkurang penganggurannya, tetapi kita urutkan ke bawah sebelum pandemi itu kurang lebih 3%. Ya kan? Tuh ke bawah ya. Nah, sekarang ini masih 5,8%. Pertanyaannya, apakah sudah mulai membaik perekonomian di Amerika? Masih progres, ya, masih progres. Hanya tetapi kalau kita lihat
data ekonomi ini bukan berarti wah ekonomi Amerika sudah membaik nih, penganggurannya menurun. Iya, pengangguran menurun. Bicara soal fundamental itu secara keseluruhan, ya. Kalender ekonomi ini adalah bagian dari fundamental dan kita campurkan dengan data yang lain, data yang sama maksudnya, dengan waktu yang sebelumnya, apakah ada kenaikan atau penurunan? Misalkan, sebagai contoh saya berikan ilustrasi si Ali, ya. Ali dia anak sekolah, ya, sekolah dasar. Lalu dia ulangan matematikanya hari ini nilainya dapat 5. Tetapi sebelum-sebelumnya si Ali ulangan matematikanya mendapat nilai 9 dan 10. Dan otomatis begitu dapat nilai 5, artinya seorang guru menyatakan Ali ini bukan anak yang bodoh. Hanya mungkin ada terjadi kendala atau mungkin sakit atau mungkin kurang istirahat atau lain-lain, ya. Berarti secara fundamental si Ali ini anak yang pintar, ya. Begitupun juga Amerika. Kita lihat sekarang ini 1 tahun ke belakang kita compare, ada kenaikan atau perbaikan dari tingkat pengangguran atau human unemployment rate. Tingkat penganggurannya menurun, tetapi secara keseluruhan, ya, masih naik, masih tinggi. Ya. Kenapa masih tinggi? Kita compare mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Setahun ini belum pulih nih. Setahun ini belum pulih. Ya. Dari sebelum-sebelumnya, bahkan sampai 2 tahun ke belakang, masih stabil. Ya. Dan di saat 2017, ya, ini mulai stabil di 2017, 2018, 2019, sampai 2020 mulai kembali naik kembali tingkat penganggurannya. Nah, artinya kembali ke kaitannya terhadap stimulus, berarti agar tingkat penganggurannya menurun tajam, ya, berarti tingkat tenaga kerjanya harus didorong sesuai ekspektasi. Ya. Oke. Karena apa? Tingkat penganggurannya masih di bawah target, ya, masih di bawah target pemulihan ekonomi. Nah, itulah dalam kita melihat sudut pandang ekonomi Amerika. Dan kaitannya terhadap indeks dolar gimana? Oke, kita lihat. Indeks dolar. Kaitan terhadap indeks dolar masih ada kecenderungan bearish, ya. Masih ada kecenderungan bearish. Dengan kita coba ambil kesimpulan moving average-nya 200 dan 50, ya. Oh, datanya nggak nyampe. Oke. Nah, kecenderungan bearish sudah dari tahun 2020 kemarin, karena MA 200 dipotong oleh MA 50 atau golden cross di sini, ya. Harga sempat recovery, tapi dia masuk lagi ke dalam, ini namanya false break, ya, atau bullish trend, ya. Trennya masih bearish indeks dolar karena MA 200 ini masih di atas dari MA 50 dan closing candle D1 masih di bawah kedua MA ini. Nah, berarti kita simpulkan tren indeks dolar atau DXY ini masih bearish. Dan kenaikan ini hanya bersifat sementara. Mungkin dia coba naik lagi ke sini lagi nih. Di sini juga ada MA 50, ya. Di sini ada resisten dan support, ya. Ini ada support, ini ada resisten, salah satu support resisten kuat, ya. Di sini support, di sini resisten, ya. Jadi di sini akan terhambat, ya. Ini juga area supply, ya. Ini ada MA 200, ya. Ini kalau kenaikan pun juga akan berpotensi ke sini. Tetapi kalau misalkan hari Senin ini ditutup di bawah, maka indeks dolar akan melanjutkan pelemahannya sampai mana? Ya, mungkin pelemahannya itu sampai sini. Ya.
ke support 89.16. Tetapi minggu ini kemungkinan tidak terlalu signifikan jika tidak ada berita-berita sentimental lainnya atau yang unscheduled. Kalau tadi yang terschedule kurang lebih berita dari tingkat inflasi Amerika Serikat. Tetapi kalau ada berita di luar schedule atau unscheduled, bisa saja berdampak terhadap pergerakan volatilitas terhadap indeks dolar. Oke, kita lihat indeks dolarnya ke sini. Ya, berarti karena indeks dolar tidak bisa ditradingkan, lawan yang kuatnya adalah euro. Ya, berarti kita lihat euro dolar. Ya, oke, indeks dolar kita simpulkan dia masih ada pelemahan ya. Trennya masih bearish, walaupun naik pun juga mungkin hanya terbatas ke sampai resisten terdekat. Dan target minggu ini adalah bisa saja dia melemah ke support yang sebelumnya, ya, dan juga bisa saja sampai turun di bawah sini, ya. Nah, di sini di mana sih? Coba kita lihat. Nah, tuh, ini ada support, ya. Ini juga ada support. Saya sudah tandakan. Dan jika naik lagi, paling ke sini saja. Jadi rentangnya masih rentang sempit. Oke, kita lihat euro. Kita lihat euro kita dimulai dari closing weekly. Ya, saya poloskan ya. Oke, kita lihat closing weekly, kecenderungan euro dolar masih bersifat mix atau flat, ya. Dengan tandanya adalah munculnya 2 kali spinning top, ya. Bisa saja nih rejection ini, ya, ini ada rejection berdampak harga euro turun, ya. Tetapi di bawah pun juga di reject, di sini reject, di sini reject, maka berdampak mix. Maka kita akan coba buat key level atau level kunci di sini ya, dengan 3 minggu sebelumnya yang paling tinggi. Weekly saya tandakan warna kuning. Dan supportnya itu di bawah sini. Ya. Lalu kita kunci lagi di sini. Ini ada kuat nih. Ini ya. Ini support, di sini ada resisten masalahnya. Dan kita kunci lagi di atas sebagai resisten. Oke. Begitu sudah kita lihat weekly, trennya masih bearish, masih bullish ya, sorry. Masih bullish trennya bahwa ini adalah satu gelombang. Nih, kita bikin ya. Kita sekaligus menganalisa secara tren supaya memang ya mungkin rekan-rekan yang memang masih mengidentifikasi tren masih bingung, kita lihat lagi pergerakan tren di weekly ya. Dengan pergerakan tren di D1 ya. Lalu H4. Nggak usah bingung nanti kalau H4-nya turun, D1-nya naik berarti H4 itu adalah gambaran koreksi dari D1. Oke. Nah, kita lihat jika harga tertingginya ini nggak berhasil ditembus, maka harga akan turun nih. Turunnya kemana? Kan gelombangnya gini ya. Nih. Ini gelombang weekly ya. Kita masuk ke D1. Nah, gelombang D1-nya ini masih koreksi, ada koreksi ya D1 ya. Tapi masih dalam tren impuls. Impuls itu adalah satu pergerakan kenaikan dan atau penurunan ya. Pergerakan impuls di weekly ya. Nah, D1-nya gini nih. Pelan-pelan aja ya, santai ya. Ini kita ambil sisi edukasinya, di mana rekan-rekan nanti bisa menganalisa dengan sendiri. D1 ya gini ya. Nah. Oke. Oke. Nah, ini adalah satu level psikologis di D1 ya. Level psikologis bisa saja market itu akan melakukan kenaikan. Bisa saja melanjutkan kenaikan ke sini, atau mungkin
Jika tidak bisa berhasil tembus ini, maka market akan turun. Misalkan di sini. Ya. Kalau dia tidak berhasil tembus ini ke 1.2, saya rapikan lagi dia. 1.2261, maka harga akan berpotensi turun, ya. Sedangkan kita lihat garis kuning ini yang kita buat di weekly, pergerakan wave-nya itu masih naik, ya. Berarti ini sekedar koreksi, D1 ini turun, berarti koreksi dari pergerakan naik di weekly. Bisa dipahami? Responnya dong. Bisa dipahami ya? Jadi pergerakan naik, halo? Penurunan D1 ini adalah koreksi dari tren naiknya weekly. Ya. Penurunan D1 atau koreksi di D1 ini adalah koreksi dari weekly. Ya. Struktur marketnya kan gini gelombang-gelombangnya ya. Ini gelombang-gelombangnya ya. Di mana di sini adalah satu wave ya. Dan di D1 ini ada satu gelombang yang memang mungkin saja dia melanjutkan kenaikan, dan jika sampai sini, maka weekly-nya akan terjadi double top di harga 1.2346. Jika dia tembus harga tertinggi kemarin ya, ini ya 1.226, maka akan menguji level resisten mingguan, dan ini berpotensi menjadi double top. Oke? Oke, silakan. Lalu, kita perhatikan dalam satu pekan ke depan, rentang pergerakan harga masih berpotensi di antara ini nih. Ya. Berpotensi di antara ini nih. Antara 1.2261 ke 1.209696, sorry. Ya. Dan jika ditembus di bawah, maka akan menguji level ini 1.1981 ya. Dan jika tembus ke atas, maka akan menguji ke harga tertinggi pada bulan Desember di harga 1.23463 dan berpotensi menjadi double top. Oke, berarti rentangnya masih menunggu sampai closing candle hari ini. Jika closing candle hari ini di atas dari candle kemarin, ya, maka akan berpotensi menguji kenaikan sini. Oke, lalu bagaimana untuk strategi kita? Oke, kita masuk ke H4. Nah, H4 ini udah ini lagi nih. Sudah banyak mikronya lagi nih. Ini kan gelombang-gelombangnya H4 gini. D1-nya kan dia tarik satu rally naik ya. Kita rapikan deh nih. Berarti kalau misalkan H4 dan D1 turun, itu koreksi dari weekly. Sekali lagi, H4 turun, lalu D1 turun, weekly-nya naik, berarti trennya bullish. Penurunan H4 dan D1 itu adalah koreksi dari kenaikan dari weekly. Oke ya. Oke, kita masuk di sini H4 atau di H1 deh. Nah, sebelum NFP, harga sudah turun sampai ke 1.21. Ya. Dan setelah NFP, karena datanya tersebut bisa dibilang di bawah ekspektasi, dan saya memberikan satu buku ya, ada modul kemarin NFP, harga akan berpotensi naik. Ya, silakan buka modulnya. Nah, karena sudah ada tanda-tanda falling wedge di dalam grafik H1 dan harga terus kebetulan naik ya, bukannya memang tebak-tebakan, tapi ada dasar ya, ada dasar falling wedge dan trennya masih bullish dan harga naik ya. Dan sekarang berarti harga akan potensi koreksi, ada dua skenario nih ya, ada dua skenario. Dia membentuk pola di sini ya. Ini udah nggak berlaku ya. Yang biru, hijau.
Dan kita lihat di sini ada demand area. Ini demand ya. Supply areanya itu di atas, kita ambil mungkin shooting star ini boleh, atau trendline ini juga jadikan suatu resisten. Warna biru. Ambil ini nih, area supply-nya nih. Supply. Lalu major supply-nya ini. Oke. Ya. Berarti kita ambil kesimpulan ini sebagai support dan resisten. Jadi rekan-rekan kalau mau trading itu jangan langsung buka MetaTrader langsung cari pengen entry, jangan langsung buru-buru mau entry, jangan. Observasi dulu dari closing candle-nya. Baik itu candle weekly kalau di awal pekan, lalu candle daily jika di hari bukan di awal pekan ya. Closing kesimpulannya bagaimana? Barulah kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil untuk mencari eksekusi di support resisten. Ya. Dan di time frame besar kita cari support resisten. Nah, seperti ini nih. Ini kan time frame besar nih warna kuning. Supportnya di sini. Ini weekly, ya. Resistennya tuh. Ya, ini weekly. Walaupun kita masuk lagi ke dalam time frame yang lebih kecil, ini ada supply. Ini supply. Dan ini harga sudah naik, ya. Dan kita perhatikan kalau menggunakan Fibonacci juga bisa. Misalkan gini, dari bawah ke atas. Oke, berarti ada dua skenario. Jika dia turun, ya, ini juga harga tertinggi ini jadi patokan juga nih. Nih, untuk euro ya. Habis ini kita ke emas deh. Antara GU sama emas dulu deh. Kita 3 aja ya. Euro, GU atau dolar yen dan gold. Oke, skenarionya bisa gini. Jika dia turun ke sini, ya, maka kita bisa ngambil kesimpulan untuk buy. Dengan stop loss di bawah 78,6. Nah, silakan Anda buka MetaTrader dan membuat satu rencana sendiri. Nah, targetnya ke sini. Tetapi jika dia breakout ke atas, ya, dia break high ke atas lebih dulu, ya, mungkin tertahan di sini, dan dia akan coba retest ke sini, dan akan lanjut kenaikannya sampai ke harga 1.22071. Karena di sini ada area supply, dan ini di level Fibonacci minus 27,2 atau 127 Fibonacci retracement. Oke, berarti sekarang ini masih berkonsolidasi. Jika dia break high ke atas atau breakout ke atas resisten, maka tunggu sampai dia koreksi atau retest membentuk kepala cangkul dan kembali lagi ke 1.2165, lalu muncul pola candle reversal di sini, kita boleh buy. H1 ya. Lalu jika dia turun ya ke bawah 50% atau 61,8%, ini adalah suatu area ya, boleh kita ambil buy, stop loss-nya di bawah sini. Di bawah 78,6 atau idealnya di sini. Ya. Dan jika yang di sini kita buy di sini, stop loss-nya di bawah 38,2. Ya. Jadi hitung kalau buy di sini stop loss-nya sekian, 16 pip ya, atau bikinlah 20 pip. Jika di sini stop loss-nya bisa di sini 24 pip atau di bawah sini 42 pip. Targetnya ke sini 67 pip ya. Targetnya di 1.2208. Oke, clear? Clear Pak, tapi USD Kanada Pak, maaf terlambat ini tadi. USD Kanada belum saya singgung, belum saya singgung. Sebentar ya. Jadi euro dulu ya, karena dari indeks dolar strukturnya ke euro.
Ya, karena euro ini adalah satu komponen terbesar terhadap korelasi terhadap dolar ya. Kurang lebih 60% pergerakan indeks dolar itu adalah di euro dolar. Ya. Oke. Oke, ini juga bisa Pinan, bisa ini ya. Pinan itu adalah keturunan dari bendera atau flag dan symmetrical triangle ya. Tapi saya buat satu channel supaya mappingnya jelas ya. Satu channel dari sini mappingnya jelas. Kalau dia break ke bawah, maka berpotensi ke sini ya. Lebih baik kita tunggu, jangan terburu-buru kalau dalam entry. Kita sudah membuat desain atau rekayasa atau trading plan ini untuk kita eksekusi jika terjemput atau market sudah membentuk suatu realitanya ya. Oke, targetnya sudah kelihatan sini. Stop loss-nya untuk yang buy di sini di bawah sini atau di bawah sini boleh. Dan stop loss untuk yang posisi di bawah boleh di bawah 78,6, di bawahnya ya, jangan pas garis, atau di bawah dari ini. Oke, kita masuk ke euro, masuk ke XAU ya, karena ada yang request XAU dulu Pak. Oke. Oh iya, di euro pun juga trennya masih bullish ya. Tadi kelupaan lihat tren di D1 masih bullish ya. Nih, EMA 50 masih di atas EMA 200. Eksekusinya pun juga kita mencari buy. Nah, untuk sell di sini. Sell di sini atau di sinilah untuk sell position. Di supply area yang di atas atau di sini supply area ini. Ya. Karena pas stop loss-nya itu udah kita ukur. Oke. Kita masuk ke SAU. Closing weekly kita lihat. Closing weekly XAU USD ya. Dulu. Harga masih bullish ya. Ini kita bikin satu wave-nya kan begini. Weekly nih. Tadi ya. Jadi cara identifikasi tren dengan garis ya. Nah, weekly-nya kan begini. Kanada akan bergerak mungkin hari Rabu. Karena ada pengumuman suku bunga dari Bank of Canada. Kalau sekarang biasanya habis NFP kalem. Ya, mungkin sebelum Rabu kalau ada profit kita keluar dulu setelah data suku bunga di data bank sentral diumumkan baru kita masuk lagi. Oke, ini ya. Weekly diselesaikan oleh pin bar nih. Pin barnya jenisnya mungkin hanging man ya, karena posisi di atas. Nah, hanging man ini berpotensi turun. Dan hanging man sebenarnya kalau misalkan candle satu lagi ini tutupnya di bawah, maka emas akan koreksi kemana? Oke. Ini sebagai bendera yang ada di time frame weekly. Ya. Jadi breakout, ya. Dan dia coba koreksi, kalau koreksi ke sini. Kita bikin kunci ya, level kuncinya ini. Ini level kuncinya. Weekly saya berikan warna kuning ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oke, berarti rentang emas itu masih di dalam 1914 dan 1852 ya. Karena ini ada support. Kalau masuk lagi ke 1852 maka akan koreksi ke sini. Ya. Dengan moving average. Oke, ini gelombangnya masih impuls naik ya. Ini koreksi, ini impuls. Ini impuls ya. Ini koreksi, ini impuls. Oke, kita masuk ke D1. Nah, D1 ini kan impulsnya di weekly. Berarti D1-nya koreksi ya. Koreksi dari tren atau impuls pergerakan dari weekly. Dan di D1 MA 200 sudah dipotong MA 50. Oke, sudah dipotong MA 50 dan ini berpotensi naik
berpotensi naik. Tetapi sekali lagi, harga mungkin ada koreksi di dalam rentang ini, ya. Ini adalah satu rentang di sini ya, agak tertingginya, sorry. Ini 1918, sorry, 1918 sebagai resisten, supportnya saya rapikan lagi 1855. Ya, sini ya. Ini area memang bisa jadi area, kalau enggak kita gini nih, ini ada area swap nih. Area resisten jadi support di sini. Ini juga boleh nih, sebagai support di 1845. Ya. Nah, jadi harga emas satu pekan ke depan kemungkinan bergerakan antara rentang ini, resisten 1918 dan supportnya di 1845. Oke, ini berarti dalam koreksi dari pergerakan weekly warna kuning nih. Oke. Lalu D1-nya kita buat. Ya, sabar ya. Jadi supaya tidak subjektif. Wah, Pak Kus taunya dia tren naik atau koreksi dari mana? Ya dari gelombangnya. Pakai zigzag bisa, atau dengan kasat mata kita juga bisa. Ya. Ini kan koreksi. Nah, harga itu akan selalu menguji support dan resisten. Definisi diuji, didekati, disentuh, dan ditembus. Dan harga akan bergerak antara koreksi dan impuls. Ya. Ini namanya impuls, ya. Impuls. Ini juga impuls, ya. Ini namanya correction, ya, correction. Correction. Ya. Ini juga correction ya. Nah, impuls adalah satu pergerakan yang membentuk tren atau rally, ya. Correction adalah lawannya. Ada pergerakan yang melawan dari pergerakan sebelumnya. Nah, ini adalah correction. Dan apakah harga akan kembali impuls? Nah, jika dia tembus ke 1918, maka harga akan menguji ke sini. Ini bukan tebak-tebakan ya. Sudah ada gelombang statistiknya seperti ini. Nah, ini ada resisten nih. Nih. Nah, kalau dia tembus ke atas, ya, maka kalau saya lihat ini ya, D1-nya ini membentuk Elliott wave. Ini gelombang 1, ini gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan mungkin dia akan naik lagi gelombang 5 nih, di 1958. Ini saya perhatikan, kalau gelombang 4-nya ditembus, ya, maka coba gelombang 4-nya berapa persen nih Fibonacci? Pokoknya dia antara 38,2% sama 50%. Nah, jika dia turun, berarti targetnya ke sini nih. Kita ambillah di harga 18.35 sampai 18.45 areanya nih. Karena ini adalah 50% dari keseimbangan pergerakan naik. Gelombang 3 paling tinggi. 2 ke 3 itu paling panjang. Ingat Elliott wave yang sudah belajar Elliott wave sama saya ya. Dan juga gelombang 5 ini sebagai puncak area distribusi. Gelombang 4 paling enak untuk entry. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah mencapai gelombang 4 atau ada sekali swing lagi ke bawah untuk gelombang 4? Ya. Karena gelombang 3 dan 4 itu adalah koreksi dari gelombang 2 dan 3, dan koreksinya itu kurang lebih ada retracement 50%. Antara 38 dan 50%. Oke, ini secara teknik nih. D1. Berarti outlook emas masih ada kans untuk naik ke sini, mencari gelombang 5. Targetnya ke sini. Karena di sini ada satu target nih. Ini resisten, ini 127 Fibonacci retracement atau minus 27,20 Fibonacci retracement di harga 1960. Ya. Dan jika ingin buy, target pertama ke sini
target selanjutnya ke sini. Ya, untuk sell hati-hati, harga masih bergerak dalam angin bullish. Oke, dan jika ini correction-nya sudah habis, ini correction ya, correction ini ya, koreksi gelombang 3. Dan ini kembali ke impuls. Bisa dipahami? Kalau bisa, berarti kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Untuk gambaran atau identifikasi trennya sudah bisa dipahami? Pertama, dari crossing Golden Cross MA 200 dipotong MA 50 ke atas. Ini udah identifikasi tren. Kedua, impulse correction, dan ini adalah impuls dari pergerakan weekly. Berarti wave-nya masih satu kali naik nih. Wave-nya masih ada naik. Ya. Dan di D1 memang ada correction, ya. Dan apakah correction ini sudah berbalik untuk naik ke atas atau belum, ya. Tinggal kita tunggu closing candle hari ini, Senin ini penentuan, ya. Oke, berarti tema yang kita cari adalah buy, hati-hati untuk sell. Sell-nya itu kita ambil time frame yang lebih kecil, sell yang ideal di sini ya. Di sini atau di sini nih. 1916 atau di 1960, mencari pola candle reversal. Tapi kalau 1916 ditembus, hati-hati. Oke, kita masuk ke H4. Langsung saja deh di H1. Nah, ya. Oke, ini adalah koreksi di D1. Ini adalah impuls di D1. Bisa dipahami? Kok susah banget sih, kok ada impuls, dan yaitu market lah seperti itu. Ya. Ada statistik pergerakan naik dan turun dan naik. Dan kalau misalkan gelombang rally-nya dinamakan impuls. Dan kalau misalkan kita lihat kok D1-nya naik, H4-nya turun, H1-nya turun, kok terus saya harus gimana? Sederhanakan saja. Tetapi walaupun tidak sederhana itu pelaksanaannya. Artinya, sederhanakan dulu pola pikir kita, walaupun pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Ya. Lalu kita lihat, kalau misalkan H4 dan D1 tuh, H4 dan H1 turun, D1-nya naik, berarti H4 itu adalah koreksi dari pergerakan naik D1. Paham ya? Oke. Nah ini kita lihat emas, dia sudah koreksi, dan apakah dia berbalik? Ini mikronya ya. Di sini kita ambil kesimpulan mungkin dengan supply dan demand dulu, ya. Supply dan demand, ini ada area demand ya. Ini sini. Ya, saya ambil ini deh. Ada pin bar juga gitu. Ini demand. Lalu supply-nya itu ini. Supply demand itu bagian dari support resisten ya. Jangan dibedakan, kasihan. Nah, nih. Jadi untuk sell itu di sini. Sini atau di sini jangan deh. Antara ini dan ini. Ini ya, ini sebagai level juga sih. Oke. Lalu dia itu koreksi. Bikin aja begini. Dan kita perhatikan di sini ada harga terendah ya. Nih. Nih, sini nih. Nggak apa-apa, dia jadi support juga. Oke, setelah itu kita tarik Fibonacci. Kemarin itu sudah membentuk seperti false break di sini atau inverse head and shoulder. Ya. Kita tarik Fibonacci dari sini ke atas. Nah, Fibonacci 50%
bersamaan dengan harga terendah ini nih. Mohon perhatikan. Ini ada harga terendah, warna biru tua, saya berikan garis ya. Harga terendah ini ujungnya bersimpangan dan bersamaan dengan level Fibonacci 50%. Oke? Bisa lihat semuanya? Nggak subjektif loh. Ini sama, kita sama-sama melihat bahwa ini harga terendah ini, dan ini 50% Fibonacci. Dan 38,2% bersamaan dengan MA 50. Oke. Lalu skenarionya ini saya buat satu mapping. Ada dua cara antara dia koreksi dan breakout. Ya. Jika dia breakout lebih dulu, maka tunggu sampai dia koreksi. Makanya sabar, trader itu butuh sabar, bukan ingin cepat-cepat entry. Karena cepat-cepat entry nggak ada jaminan untung. Targetnya ke sini. Ini area supply ya. Nah, saya lakukan ini sebagai trading jangka pendek atau intraday. Nah, dan jika juga sama nih. Nih. Bisa saja dia koreksi dulu ke sini. Ya. Atau di sini. Kok banyak sekali sih rencananya bisa di atas ini. Ya kan market bukan punya bapak saya. Dan market kan akan kemungkinan bergerak ya pada support dan resisten. Dan jadi kalau misalkan harga turun ke sini, ke area ini dan membentuk pola candle reversal ya seperti hammer, bullish engulfing ya, lalu bullish piercing dan lain-lain seperti morning star ya. Boleh kita buy, stop loss-nya di bawah 78,6 atau di bawah sini stop loss-nya ya. Yang penting ini adalah satu area buy, sebagai level ini boleh, sebagai level ini juga boleh, atau buy limit di sini boleh, atau buy limit di sini juga boleh. Tetapi market itu kan terkadang tidak sesuai ekspektasi kita, dan ini hanya sebagai rencana atau perakiraan dan disebut prediksi. Ya. Lalu kalau misalkan dia naik lebih dulu gimana? Nah, itu kan tindakan kita yang penting. Bukan bagaimana pergerakan market. Ya, bagaimana pergerakan market itu yang nggak penting. Yang penting adalah tindakan kita setelah melihat pergerakan market tersebut. Itu yang penting. Bisa dipahami? Ya. Oke, begitu dia breakout ke atas, tindakan kita adalah jangan langsung ambil tindakan sell karena ini baru selesai breakout atau bisa saja melanjutkan bullish-nya. Ya, boleh kita tunggu koreksi dulu di sini untuk buy dan targetnya sampai sini. Dan buy di sini stop loss-nya di bawah sini. Di bawah ini 1885 atau di bawah 1882. Ya. Jika kita melihat harga breakout dulu, jangan dikejar. Apa-apa tuh jangan kejar-kejaran. Capek ntar. Lebih baik kita tunggu dia koreksi ya. Dan kita ambil buy lagi di sini. Ya, di sini sorry. Plan ini, dan plan ini. Jadi ada 3 plan. Plan pertama adalah saat dia koreksi ke sini dan koreksi ke sini. Plan kedua adalah saat dia breakout, tunggu dia koreksi di sini. Oke? Jadi kembali lagi saya simpulkan, bagaimana pergerakan marketnya itu yang nggak penting. Yang penting adalah tindakan kita terhadap efek dari pergerakan market tersebut. Ada tindakan untuk eksekusi dan tindakan untuk antisipasi. Ya, tindakan eksekusi sudah kita rencanakan, ya buy-nya ada sekian. Ya, tindakan antisipasi kita sudah rencanakan adalah stop loss-nya di area sekian. Dan targetnya kita sudah sesuaikan, otomatis harga bergerak selalu menuju support dan resisten. Nah, sekali lagi, tradinglah dengan aman dan nyaman, jangan buka market atau buka MetaTrader, bingung harga mau kemana, artinya Anda harus cari dulu tren dan support resisten. Setelah tren dan support resisten Anda temukan, maka Anda bisa melakukan trading plan. Nah, trading plan itu adalah tindakan, ya. Dan tindakan kita sebenarnya untuk berharap
Jika buy berharap harga naik dan jika sell berharap harga turun, ya. Dan dari trading plan tersebut sesuai dengan skenario yang kita buat. Nah, jika ada kesempatan Anda sudah entry, silakan tutup MetaTrader. Yang penting adalah sudah terinput stop loss dan taking profit sesuai dengan kalkulasi risk management dan money management yang kita buat. Oke, bisa dipahami? Bungkus? Bungkus, Pak. Push. Mantap. Ya. Oke, terakhir GU deh. Ya. GU, kita lihat dulu closing weekly. Nah, closing weekly masih tetap sama nih. Masih pin bar. Nah, nanti saya ambil ini deh satu momen kelas untuk candlestick, membaca cara baca bahasa candlestick ini. Ya. Ini pin bar ya. Sorry. Ini pin bar, ini spinning top. GU kemarin minggu lalu ditutup oleh spinning top. Spinning top itu adalah satu candle netral, tapi kecenderungannya masih bullish, ya. Kalau kita buat garis-garis tadi, ini garis, ya. Ini adalah wave dari weekly. Weekly saya tandakan warna kuning. Ini koreksinya. Tadi Mas saya belum ini ya. Ntar saya PO deh. Saya calculate ke PO. Nah, ini naik sini nih. Ya. Nah. Ini belum koreksi sebenarnya. Kalau kita buat koreksi mungkin ini satu wave-nya begini. Tujuannya ke sini memang, ya. Tujuannya ke 1.343 ya. 43.700. Dapat dari mana nih, Coach? Oke, kita perkecil. Nih. Resisten 1.43700 itu di harga tertinggi pada 15 April 2018. Ya. 22 April 2018. Nah, sini, ya. Jauh ya. Ini berapa tahun ini? Ya. Oke, ini saya tutup dulu deh orderannya. Orderannya saya tutup biar nggak kegeser. Ya. Oke. Lalu kita masuk ke D1. Ya, kita bikin ini deh koreksinya di sini. Ini koreksi di sini. Ya. Oke, D1. D1 kita rapikan dulu ini. Ini sebenarnya ini ya. Gelombang. Saya bikin ini ya. D1 ini ya. Ini weekly pergerakannya, ini wave-nya, wave. Nah, karena di sini menyentuh support, mungkin saya buat sebuah trend line warna hijau karena di D1. D1 warna hijau. Nah, ini saya kecilkan deh. Nah, ini ya. Oke, kita lihat GU. Efek fundamental GU masih dibilang tidak terlalu buruk juga ya. Dan kita lihat lagi, pasar justru berfokus terhadap dari pergerakan fundamental atau data-data fundamental di Amerika. Ya. Oke, secara teknikal, GBP USD masih dalam tren bullish ditandai oleh MA 200 yang masih di bawah dari kedudukan MA50 dan closing candle D1 masih di atas dari 2 MA ini. Berarti kecenderungan masih bearish. Masih bullish. Ya. Masih bullish ya. Dan harga kita lihat nih satu gelombang naiknya masih ada ya. Lalu kita
ambil kesimpulan di sini ada support ya yang tadinya resisten nih ya. Ini kan tadi resisten dan jadi support ya. Dan ini ada trend line. Dan mungkin kita bisa gunakan Fibonacci dari satu rally ini nih. Ini satu rally terakhir, satu wave terakhir. Dari sini sini. Satu wave ini di sini. Ya. Bangun deh sini deh. Sini masuk nggak? Ya sini aja ya. Satu wave ini aja nih. Dari sini ke atas ini ya. Nah, ini 38,2%, ini 50%, tapi ini yang memang bersamaan nih. 38,2% bersamaan dengan MA50, bersamaan dengan resisten become support. Ini area key level ya, level kunci atau area keseimbangan antara level resisten dan sekarang menjadi support. Oke, berarti harga akan turun jika turun kemari. Ini biru dari mana ya? Bentar. Biru enggak, ini hapus dulu ya. Harga akan berpotensi turun jika kita lihat pada H4 ini adalah suatu area konsolidasi ya. Nah, ini demand ini. Ini demand, ini supply. Oke, ada dua pilihan untuk entry GU. Nah, bisa di sini nih. Ini juga ada area demand-nya juga nih. Oke, jadi jika harga turun ke bawah dan skenarionya kita buat di sini untuk buy, targetnya ke sini, dan untuk buy di bawah sini targetnya ke sini. Ya. Jika dia break low ke bawah, jangan kejar sell karena targetnya itu swingnya itu nggak terlalu jauh ya, berpotensi nggak terlalu jauh. Ini juga ada area demand juga di sini, ya. Area demand itu konsolidasi dan membentuk pola-pola candle yang mendukung supply demand. Ya. Ini juga ada 38,2% yang kita tarik di D1, Fibonacci retracement. Ini 23,6% yang kita tarik di D1, Fibonacci retracement. Ya. Di sini juga ada, kalau kita lihat di D1, area 38,2 ini adalah lintasan dari MA50 tuh. Ya, D1. Di A4 memang juga sudah melintas ya. Tetapi secara time frame yang lebih besar MA50 bisa berpotensi membuat harga berbalik pada time frame D1 ya. Nah, jadi jika kita ambil kesempatan buy di sini, buy limit di sini, mungkin stop loss-nya itu harus kita ubah ya. Di bawah sini, di bawah trend line. Agak jauh nih. Bisa 60 pip. Tetapi kalau buy di sini, saya ada posisi buy deh gitu. Buy limit. Jika saya buy di sini, pas di sini nih ya. Mungkin saya akan ubah ke sini nih. 38,2%. Stop loss-nya di sini. Saya akan ubah di sini nih. Oh, sudah deh, nggak usah diubah deh. Ya. Nggak usah diubah, saya mengharapkan swing-nya saja di sini. Tunggu sebentar. Saya rapikan dulu ya. Ya, saya rapikan lagi. Oke, ini ya. GU sini, ini rapih ya. Antara swing low ini ke swing low ini dan berpotensi ke sini. Maka kita bisa ambil tindakan untuk buy limitnya di sini
40280. 40280. Oke, pas ini ya. Taking profit-nya kita ubah di sini 4120 deh. 4110. 4110. Stop loss. Target 41 dah itu aja. Ya, sini ya. Pas Fibonacci nih. Atau jauh usah deh. Di bawahnya deh. 490 deh. 4020 deh bikin. 41020. Oke. Nah, jadi GBP USD kita edit. Saya ada posisi 40280, stop loss di 39780, taking profit 41020 sebagai pending order. Oke. Rencana buy di sini boleh, stop loss di bawah sini. Kalau saya rencananya di sini, ya, karena mengambil dari tarikan ini Fibonacci yang ada di D1 dan ini area demand dan D1 ini ada lintasan 5 MA 50. Oke, bungkus. Bungkus. Oke. Oke, jadi untuk pair-pair lain analisanya sama, cari closing weekly-nya seperti apa, bikin level kunci, lalu tarik support dan resistennya, tarik trennya, ketemu kesimpulan di time frame H4 atau H1, barulah kita buat suatu rencana perdagangan. Oke, kembali lagi, kita hanya manusia biasa. Jika market tidak sesuai ekspektasi kita, ada antisipasi stop loss. Kembalikan pada Tuhan yang Maha Esa dan big boys, ya. Karena kalau kita sudah ada antisipasi, otomatis tindakan trading kita sudah terstruktur yang benar dan sudah kita mengacu pada proses dari jangka panjang atau proses bisnis jangka panjangnya. Hasilnya bukan jadi suatu acuan, tetapi proses dari peningkatan kemampuan dan ilmu pengetahuan Anda itu yang jadi prioritas sebagai bisnis ini. Oke. Sebelum saya tutup, kita coba lihat dolar Kanada ya. Dolar Kanada ada kemungkinan akan menguji ini ya. Akan menguji ini target minimum di sini. Ya. Dia akan coba tes ke atas ya. Dengan level Fibonacci, kita rubah Fibonacci-nya. Dari atas bawah ya, atas bawah ke 61,8% dan 78,6%. Jika dia tembus ke 61,8% tarikan Fibonacci di H1 ini, ya warna biru H1, maka harga akan menguji lebih tinggi lagi. Tetapi kalau misalkan di 61,8% membentuk pola pembalikan candle atau membentuk shooting star bearish engulfing ya, berarti kita cut posisi kita untuk selamatkan portofolio kita pada dolar Kanada. Oke, itu aja dari saya. Semoga diskusi kita ini menambah manfaat dan jadi berkah atau jadi berkat untuk kita semuanya ya. Tradinglah dengan aman dan nyaman, terstruktur dengan benar. Kembali lagi, carilah trading plan dengan support dan resisten dan mengidentifikasi tren terlebih dahulu sehingga kita dapat simpulkan di mana kesempatan untuk entry dan di mana kesempatan untuk exit atau stop loss dan taking profit. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu pada minggu depan pada morning briefing selanjutnya. Salam trading santai dari saya Kuswanto. Salam sukses bersama GK Invest. Terima kasih dan selamat siang. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama. Terima kasih Pak Kus. Sama-sama.